Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi seluruh peserta Dolan. Seri ke-100, jadi hari ini merupakan seri ke-100 minggu yang sangat baik. Dan pada tanggal 16 Desember ini kita mengundang dari Perkumpulan Ahli Bedah Ortopedi Indonesia. Jadi hari ini kita akan membahas dengan topik besar osteoartritis selama 1 jam ke depan dengan moderator oleh Dr. Pandu Handidito Habibi, spesialis obstetrik ginekologi, magister kedokteran klinik, PhD kandidat, kemudian dengan narasumber yang luar biasa, dengan pertama Dr. Pramono Ariwibowo, spesialis ortopedi konsultan, dan Dr. Jivaldi Afrian, MDS, spesialis ortopedi konsultan. Kita akan memulai acara webinar kali ini. Kami perharapkan bagi seluruh peserta untuk dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom yang telah diberikan Q&A, dan kita akan bahas satu persatu pertanyaan dari para peserta. Kami persilakan Dr. Pandu untuk memulai, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Charles. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang kami hormati, ada kedua narasumber Dolan pada hari ini dari Parapoi. Yang pertama Dr. Pramono Ariwibowo, spesialis ortopedi traumatologi, spesialis TLPM konsultan, dan Dr. Jivaldi Afrian, MDS SPOT, spesialis PL konsultan. Selamat sore Dr. Pramono dan Dr. Jivaldi. Selamat sore Dr. Pandu. Dari Ya, depan. dan tentunya seluruh peserta setia Dolan diskusi online mingguan yang saat ini sudah mencapai episode yang ke-100. Alhamdulillah. Baik, topik hari ini kita akan berbicara dan berdiskusi mengenai osteoartritis ya, Dr. Pramono dan Dr. Jivaldi. Mungkin dari Dr. Pramono dan Dr. Jivaldi ada pengantar dulu, Dok, supaya nanti diskusinya lebih bisa terarah begitu, Dok. Silakan kalau misalnya ada yang perlu disampaikan nanti, dan dari para peserta apabila ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom Q&A ataupun raise hand. Baik, Dr. Pramono atau Dr. Jivaldi, apakah ada yang... Monggo, Dr. Jivaldi, bisa dimulai. Oh, baik, Dr. Pramono. Ini saya ada sedikit slide deh. Ya. Ini kalau dari Dr. Pramono kan PLBM itu adalah tangan dan lengan bawah. Kalau saya PL itu adalah panggul dan lutut. Jadi hip and knee kalau di bahasa Inggris kan. Jadi sebenarnya ada banyak slide-nya, cuma secara singkat saja. Jadi review sedikit. Jadi ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan untuk mengetahui kelainan ya, radiologi. Jadi ada beberapa cardinal sign ya, sehingga kita bisa mengetahui berapa derajat kerusakan yang terjadi di sendi tersebut. Nah, kalau untuk sendi itu ada seluruh sendi kita bisa terjadi osteoartritis dengan berbagai macam penyebab yang seperti kita ketahui ada faktor risiko yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Kalau untuk treatment itu berdasarkan tingkat kerusakannya tadi, jadi ada early stage dan late stage yang bisa dilakukan. Sebenarnya ada guideline, jadi ada 3 guideline besar oleh 3 organisasi, yaitu ORC atau Osteoarthritis Research Society, kemudian ada ACR atau Rheumatology Society, dan AOS atau American Academy of Orthopedic Society. Jadi ada 3 garis besar untuk treatmentnya, yaitu physical therapy, oral medication, intraarticular, injection terapi, kemudian ada tindakan pembedahan. Kalau seandainya ini memang banyak overlapping terhadap beberapa keseminatan atau departemen ya. Kadang osteoartritis itu datang memang dipelajari juga di penyakit dalam, kemudian juga ada di neuro juga sedikit membahas, kemudian di ortopedi juga banyak pembahasan tentang bagaimana teknik operasi maupun pengobatan-pengobatan preoperasi yang memang menunjang dari pengobatan itu sendiri. Dan sedikit tentang interview, jadi ada realignment teknik untuk operasi maupun untuk artroplasti atau penggantian sendi. Dan ada beberapa pengembangan yang sudah dilakukan di dunia. Jadi ada mencari secara detail penyebab kausanya gitu ya. Jadi ada melihat secara genetik untuk resiko timbulnya OA ini sendiri. Dan ada suatu
patofisiologi yang disebut dengan ages, ya. Jadi ada proses di mana aging dan obesity itu yang mempengaruhi dari timbulnya kerusakan dari cartilage seperti itu. Dan bahkan sekarang sudah masuk ke cellular terapi. Jadi dengan suatu pengobatan stem cell itu bisa menghambat suatu proses kerusakan cartilage seperti itu. Bahkan ada suatu cell based terapi di mana kita menggunakan scaffold untuk menambal dari cartilage yang rusak. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kita banyak diskusi saja, tidak banyak yang hanya review saja yang saya sampaikan seperti ini, dan mohon tambahan juga dari Dr. Pramono. Oke, terima kasih. Izin saya boleh menambahkan sedikit ya? Boleh, Dok. Oke. Jadi memang ada beberapa yang di-highlight. Yang pertama adalah osteoartritis, itu memang karena kerusakan sendi. Itu memang harus dibedakan dengan kerusakan sendi yang lain, dengan rheumatoid arthritis yang paling mendekati. Kemudian yang kedua, sebetulnya ada perbedaan antara osteoartritis pada ekstremitas atas dan bawah. Seperti kita ketahui bersama bahwa osteoartritis pada ekstremitas bawah itu kebanyakan dikarenakan satu memang umur, dua jenis kelamin, ketiga karena faktor pengaruh berat badan. Nah, yang saya ingin highlight adalah kalau di ekstremitas atas itu berat badan tidak terlalu berpengaruh. Jadi masalah yang terjadi, osteoartritis yang terjadi pada ekstremitas atas itu kebanyakan disebabkan oleh karena memang satu umur, dua aktivitas, tiga genetik yang tadi disebutkan, dan yang paling banyak adalah penyakit yang mendasari. Contoh kasus, kalau misalkan osteoartritis shoulder, itu kebanyakan jarang atau sedikit sekali penyebabnya murni karena primary, terutama pada orang Indonesia. Mungkin kalau primary di luar negeri, mungkin iya. Tapi kalau di Indonesia kebanyakan karena sekunderinya. Sekunderinya itu apa? Bisa karena patah tulang, fraktur, atau misalkan struktur tendon yang tidak tertangani dengan baik, sehingga dia progresif menjadi osteoartritis. Gitu. Jadi itu saja yang ingin meng-highlight. Kalau yang lainnya pada dasarnya sama. Treatment juga pada dasarnya kurang lebih sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Civaldi dan Dr. Pramono. Sambil kita menunggu pertanyaan-pertanyaan masuk, mungkin saya dulu boleh tanya ya ke Dr. Civaldi dan Dr. Pramono. Tadi Dr. Civaldi dan Dr. Pramono menyampaikan bahwa ada OA yang terjadi pada ekstremitas bawah, utamanya di sendi panggul dan knee atau lutut. Kemudian Dr. Pramono juga ada di ekstremitas atas. Kebetulan nih beliau berdua ini memang sudah subspesialis di ekstremitas bawah dan ekstremitas atas. Nah, kalau tadi disampaikan bahwa faktor usia adalah nomor satu, kemudian yang kedua genetik, yang ketiga aktivitas. Kalau di mungkin gejalanya dulu ya Dok ya, gejalanya osteoartritis itu apa supaya kita semua, termasuk saya yang awam ini, itu seperti apa berbedanya dibandingkan penyakit sendi yang lain seperti rheumatoid arthritis itu seperti apa gitu. Terus kemudian kalau misalnya pada ekstremitas bawah sering terjadi pada mana, kalau ekstremitas atas sering terjadi pada apa, sendi yang sebelah mana gitu. Mungkin Dr. Civaldi dulu. Baik. Jadi kalau seandainya anamnesa mungkin yang paling sering datang ke poliklinik, sebenarnya kan paling banyak datang dari sejawat di FK Ya, primer. tingkat primer gitu. Jadi lebih ahli bagaimana membedakan, dan sudah sangat jitu sekali untuk ini mengetahui kondisi OA itu ya. Cuma untuk perbedaannya rheumatoid arthritis mungkin saya review sedikit. Jadi kalau review rheumatoid arthritis itu kalau di textbook dari ortopedi itu ditemukan gejalanya pada sendi-sendi kecil terlebih dahulu. Itu sendi-sendi kecil terlebih dahulu dan dia bilateral gitu ya. Jadi kedua sisi bisa terkena dalam bersamaan karena memang sistemik gitu. Dan biasanya ada timbul suatu soft tissue swelling di daerah joint. Jadi ada suatu synovitis, bahkan synovitisnya itu bisa menyebabkan timbulnya osteofit, namun bukan osteofit yang khas untuk osteoartritis ya. Jadi dia suatu swelling, kemerahan di daerah sendi-sendi kecil,
Kemudian nanti kalau untuk sendi-sendi besarnya, nah itu biasanya suatu kondisi late gitu ya di daerah lutut gitu. Dan biasanya pagi hari setelah bangun tidur ditemukan kondisi kaku yang baru bisa aktivitas normal di atas 1 jam. Gitu, kalau untuk rheumatoid arthritis. Jadi pasca tidak bergerak lama, jadi sendinya itu, sinoviumnya itu terjadi suatu minimally kontraktur dalam posisi resting, ya, istirahat. Kemudian setelah bangun tidur baru mulai gerakan kembali yang menyebabkan kesusahan atau gangguan untuk melakukan gerakan. Nah itu di rheumatoid arthritis. Sedangkan pada osteoarthritis biasanya walaupun tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Pramono, khas perbedaan antara upper extremity dan lower extremity. Kalau lower extremity biasanya disebabkan oleh beban, jadi obesity itu sangat berpengaruh sekali. Kemudian yang kedua itu gender, jadi wanita dengan kondisi menopause itu lebih sering karena terjadi microfracture di daerah subchondral bone, di daerah sendi. Jadi osteoarthritis itu berhubungan dengan osteoporotik di patofisiologinya adalah terjadi suatu microfracture di subchondral bone sehingga menyebabkan biomekanik dari lower extremity kita dari panggul, lutut hingga ankle itu berubah sehingga beban gayanya berbeda sehingga menyebabkan tekanan di tulang rawan itu juga akan berbeda. Jadi kalau seandainya ada genu valgus, genu varus, itu pasti satu sisi akan lebih berat untuk kartilage-nya menahan beban. Nah, itu di mana akhirnya kartilage itu akan terjadi suatu degenerasi, apa namanya, kerusakan di sana. Nah, kalau dibandingkan dengan upper extremity tadi, itu biasanya disebabkan oleh trauma tadi sehingga terjadi gap di antara tulang rawan. Di sana timbullah suatu gesekan antara kalau misalnya di shoulder, di glenohumeral joint itu gesekan antara femoral apa namanya, humeral head dengan glenoid. Mungkin itu nanti akan dijelaskan lebih jelas oleh Dr. Pramono. Mungkin itu kalau gejala osteoartritis ya biasanya disebabkan jalan jauh, nyeri, kemudian perubahan posisi dari duduk ke berdiri juga akan terasa berat, bengkak, kadang kala timbul tahap awal biasanya terjadi swelling, kalau misalnya late sudah jarang timbul suatu sinovial, apalagi sinovaitis, apalagi sudah mendapatkan treatment cukup banyak untuk menekan suatu sinovaitis di osteoarthritis. Seperti itu. Baik. Mungkin Dr. Pramono ingin menambahkan yang untuk ekstremitas atas, Dok. Oh Ciri-cirinya iya, bagaimana? kalau ciri-cirinya pada dasarnya sama. Karena kan dia baseline-nya adalah osteoarthritis. Jadi gambarnya sama. eh, kalau osteoarthritis dia di satu sendi, sedangkan dia rheumatoid arthritis. Nah, kalau rheumatoid arthritis itu kebanyakan paling sering terjadi di jari tangan, terutama di MCT joint, metacarpophalangeal joint, kemudian PIP joint, seperti itu. Pergelangan tangan wrist juga muncul, dan dia munculnya bilateral. Makanya kalau misalkan rheumatoid arthritis, gejalanya adalah selalu morning stiffness. Morning stiffness, kaku di dua sendi, dia berlanjut lagi menjadi puncak kemerahan. Pasien ini juga mempunyai keluhan yang subjektif, yaitu sumber-sumber seringkali. Kemudian kalau dia berlanjut lagi, dia akan mengalami deformitas. Jadi jari tangannya mulai bengkok. Jari-jari bengkoknya terjadinya karena apa? Karena dia drifting. Jadi karena tarikan dari otot-otot flexor dan ekstensornya, sedangkan sendinya tidak mampu mempertahankan posisinya, maka dia drifting. Dia akan bergeser. Itu kalau terus berlanjut, bisa terjadi komplikasi berikutnya seperti ototnya terjadi struktur saraf spontan. Kembali lagi ke osteoartritis, gejalanya mirip-mirip sama-sama. Kemudian yang membedakan sebetulnya bukan dari keluhan, tapi lebih ke nanti apa yang akan dilakukan. Terima kasih.
Ya, baik. Kalau ini dok, penegakan diagnosis itu apakah cukup dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik atau bagaimana penegakan diagnosisnya osteoartritis ini dok? Dokter Jivaldi, Ini bagaimana tadi? Mohon maaf. penegakan Audio. diagnosisnya apakah cukup dengan anamnesis dengan pemeriksaan fisik atau ada pemeriksaan lain dok yang dibutuhkan? Hmm. Eh, Sebenarnya kalau untuk ini juga menjawab dari pertanyaan Dokter Santi ya. Di kebetulan Ya, saya kerja di FKTP, lumayan banyak kasus untuk OA, kapan dirujuk. Nah, ini sebenarnya kalau dari anamnesa saja, apa namanya, sebenarnya kita sudah 70% mengarahkan ke kondisi OA dan bisa bisa juga mengarahkan ke rheumatoid arthritis tadi yang sudah disampaikan oleh Dokter Pramono ya. Jadi kalau apa namanya, eh, anamnesa, pemeriksaan fisik, dilihat ada perubahan dari biomekanik tubuh, misalnya ada genovarus, genovalgus, kemudian ada riwayat penyakit dahulu, riwayat trauma, itu kemungkinan besar suatu osteoartritis gitu. Pasti sudah bisa mengarahkan ke sana. Kalau ronsen itu sebenarnya berfungsi sebagian besar untuk edukasi tingkat keparahan dari pasien itu yang pertama, terus untuk membantu edukasi kita. Biasanya kalau misalnya ortopedi ya, kalau misalnya derajat 4 eh, sudah menyampaikan untuk tindakan operasi karena memang bentuknya itu dari tulang rawan atau kita punya animasi atau gambar real kondisi kartilage yang rusak itu juga membantu untuk edukasi tindakan selanjutnya seperti itu. Jadi kalau seandainya pun datang tahap awal juga bisa dimanfaatkan radiologi itu untuk edukasi pencegahan ke kondisi yang lebih lanjut seperti itu. Jadi bisa membantu untuk pemberian KIE. ya, Dokter Pramono ada tambahan dok terkait menegakkan diagnosis, terutama di FKTP. Apakah cukup anamnesis pemeriksaan fisik atau juga dengan foto polos X-ray? Iya, ya ini agak susah kalau misalkan kita mengacu terhadap 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 BPJS ya. Karena karena sebetulnya eh, saya gini, ini karena kita sudah topiknya karena osteoartritis ya, jadi kita mindsetnya selalu ke arah ke sini. Kita kita coba drawback sedikit. Em, Misalkan seseorang itu datang ke kita, ke poli, ke klinik dengan keluhan, dok, lutut saya sakit dok. Eh, Generator nyeri itu kan bisa bermacam-macam. Tidak hanya melulu dari Sendi. sendi, tidak hanya melulu dari tulang. Dia bisa dari otot, dia bisa dari saraf. Gitu. Maksud saya begini, memang anamnesa pemeriksaan fisik itu penting. Memang dikatakan anamnesa dan pemeriksaan fisik itu memang sudah menjawab lebih dari 90% dari sebuah diagnosa. Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa, oh ya sudah kalau gitu nggak usah. Gold standarnya untuk OA ya dia anamnesa pemeriksaan fisik aja. Itu juga juga masih belum dapat dibenarkan. Sehingga ronsen ini itu memang berfungsi untuk satu screening, dua membantu menegakkan diagnosis, dan yang ketiga menurut saya itu memberikan informasi kepada pasien. Jadi screening dan diagnosa itu adalah untuk membuktikan sama pasien bahwasanya, oh Pak, dugaan saya betul kan, memang sendinya ada masalah ini. Jadi sebuah alat komunikasi kepada pasien. Jadi kalau dikatakan apakah itu penting bagi saya pribadi, itu penting. Kecuali dari anamnesa didapatkan kayaknya kok ini bukan dari ceritanya. Misalkan pasiennya itu misalkan usia muda, 35 tahun, nggak ada riwayat trauma, bilang nyeri lutut, terus kemudian pasiennya bilang, dok ini kira-kira OA nggak ya? Dok ini perlu difoto ronsen nggak? Itu ya nggak, menurut saya nggak perlu. Jadi memang case by case ya. Gitu. Terima kasih. Ya. Tapi ronsen cukup ya dok ya, tidak perlu MRI untuk OA ini. Dari ronsen akan terlihat ya dok. Iya. OA itu kan ada derajatnya. Mungkin nanti berikutnya kan akan dibahas sama kita. Kan ada derajat 1 sampai derajat 4.
Kalau derajat 2 ke atas, 2, 3, 4, pasti akan kelihatan. Tapi 1 tidak akan kelihatan dari X-ray. Jadi derajat 1, kategori derajat 1 itu apabila pasien punya keluhan, tetapi X-ray normal. Itu derajat 1. Oke, oke. Berarti cukup 3 tadi ya kesimpulannya ya, terutama yang sudah berat. Derajat 2, 3, 4 akan terlihat dari X-ray atau dari ronsen. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya dari Dr. Lias Tuti di Q&A. Mohon bertanya dokter, untuk OA yang penyebabnya adalah beban, apakah ada pencegahan selain menurunkan beban, misalnya latihan sendi? Silakan Dr. Civaldi Job. Yang beban ini katanya kan ekstremitas bawah utamanya dok. Ya, ya. Kan sulit ini menurunkan berat badan ini gampang terucap tapi sulit dikerjakan dok. Apa ada alternatif ya? Latihan sendi. Silakan dok. Baik, untuk apa namanya beban apa pencegahan, oke, pencegahan selain mengurangi BMI, latihan fisik. Jadi fungsinya latihan fisik itu adalah latihan fisik yang disarankan itu ada 2. Jadi untuk muscle strengthening atau penguatan atau bulking dari muscle area knee. Yang kedua adalah latihan untuk apa namanya berusaha mencoba melakukan regenerasi minimal dari cartilage seperti itu. Terutama apalagi kalau seandainya derajat 1, 2. Kalau derajat 3, 4 mungkin proses latihan ini sudah kurang bermanfaat seperti itu. Jadi tujuannya jadi kalau muscle strengthening itu agar ada keseimbangan di daerah lutut gitu ya, dan juga mengurangi resiko sinovitis, karena kalau seandainya otot di area knee atau lutut atau panggul itu berkurang, kalau di lutut secara spesifik ada patella. Jadi patella itu akan relatif berbenturan atau lebih dekat begitu ya posisinya apabila muscle itu terlalu kecil. Kalau seandainya besar, patella itu akan lebih terangkat begitu ya di daerah patellofemoral. Nah, sedangkan osteoartritis itu kalau di lutut tidak hanya di tibiofemoral joint-nya saja. Jadi ada 3 area yang bermasalah secara keseluruhan. Jadi ada patellofemoral joint, ada tibiofemoral dan tibiofemoral medial dan lateral. Sehingga kalau seandainya penguatan otot paha, patellofemoral joint-nya itu juga akan terkurangi untuk proses destruksi dari cartilage-nya seperti itu. Dan untuk metode apa namanya? Biasanya KIE kita itu kan melakukan aktivitas sepeda atau berenang gitu ya. Kalau berenang itu lebih ke masalah exercise sebenarnya. Jadi kalau berenang itu kan ada gaya tahanan dari molekul air, sehingga latihan yang dan juga berat badan massa tubuh itu akan lebih relatif berkurang dibanding kalau seandainya jalan pagi santai seperti itu ya kalau KIE kita. Jadi secara tidak langsung akan meningkatkan massa otot di area lutut tanpa memberikan beban berlebih di daerah lututnya seperti itu. Kemudian sepeda statis itu mekanisme nutrisi dari cartilage itu adalah dengan proses difusi cairan gitu ya. Jadi kalau dengan adanya tekanan itu menyebabkan rongga atau pori dari cartilage itu relatif terbuka sehingga akan terjadi sirkulasi atau perputaran dari molekul-molekul hyaluronat atau proteoglikan yang ada di cairan sinovial itu bisa masuk ke dalam cartilage. Jadi fungsinya latihan untuk menggerakkan sendi itu adalah terjadi pertukaran dari nutrisi. Jadi kalau nutrisinya terjaga, harapannya sel yang masih hidup, masih yang bagus itu bisa menjaga atau menopang struktur dari cartilage di daerah sendi. Jadi ibaratnya seperti spons cuci piring. Jadi kalau dengan ada tekanan di sana akan keluar
cairannya, kemudian bila dibebaskan itu akan masuk cairannya. Seperti itu. Jadi proses difusi dari cairan sinovial ke area cartilage. Jadi dengan KYE gerakan bersepeda itu akan membantu untuk perbaikan nutrisi dari sendi seperti itu. Jadi muscle exercise plus meningkatkan nutrisi yang masuk ke dalam cartilage. Ya, itu jadi yang disarankan tadi bisa bersepeda dan juga berenang ya dok ya. Ya, Mungkin renang atau berjalan saja di kolam renang itu sudah cukup karena ada tahan yang gaya di kolam renang ya dok ya. Jadi ada tahanan dari air tadi ya dok. ya. Nah, itu terutama ekstremitas bawah mungkin ya kalau bersepeda, berenang. Kalau ekstremitas atas dokter Pramono apakah ada tambahan? Ini terkait juga menyambung pertanyaan dari dokter Nicholas Andrew. Latihan sendi apa yang bisa diberikan eh, edukasi kepada pasien. Nah, ini untuk ekstremitas atas seperti apa dok? Kalau dokter Siwali tadi sudah mencontohkan bersepeda dan berenang atau berjalan di dalam air. Kalau ekstremitas atas apakah ada yang disarankan secara khusus dok? Em, Kalau ekstremitas atas tidak ada aktivitas khusus karena eh, dia pada umumnya pasien-pasien dengan OA pada ekstremitas atas itu datang ke kita sudah dalam kondisi berat. Jadi sudah Hmm. derajat 3 ke atas yang dimana itu em, tidak mungkin bagi saya untuk menyarankan untuk olahraga terapi, olahraga sebagai terapi. Gitu. Tapi pada prinsipnya misalkan ini tidak tindakan preventif ya boleh. Eh, Seperti tadi berenang. Berenang itu kan menggerakkan seluruh Sendi ya anggota dok. gerak termasuk ekstremitas atas. Nah itu juga bisa. Eh, tapi kalau spesifik tidak ada. Jadi untuk ekstremitas atas itu relatif tidak memiliki em, arahan khusus untuk exercise. Ya, baik. Jadi dari dokter Pramono, kalau untuk ekstremitas atas biasanya OA datang dengan kondisi yang derajatnya sudah berat ya, derajat 3 4 sehingga tidak disarankan olahraga sebagai terapi, tapi sebagai preventif bisa dengan berenang. Berarti saya kembali ke Dr. Civaldi. Kalau misalnya ini sudah derajat berat, olahraga seperti bersepeda atau berenang, apakah masih disarankan, dok? Apa sama seperti Dr. Pramono juga? Tidak disarankan. Iya, baiknya sih tidak. Karena kan eh, apa namanya biasanya pengalaman kalau derajat 4 diminta untuk latihan saat terjadi kontraksi otot akan ada gesekan di antara tulang rawan yang sudah hilang atau sudah menjadi apa namanya bony, jadi bone to bone kissing seperti itu akan menimbulkan, kalau misalnya cartilage sudah hilang itu ujung saraf sudah terlihat, jadi biasanya akan kalau dibuat bergesekan itu akan sakit. Sehingga tidak disarankan, dok, karena akan memperberat kondisinya. Hmm. Ya, baik. Kita lanjut ya dok ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Santi Probosiwi. Kebetulan saya kerja di FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat primer, lumayan banyak kasus untuk OA. Tadi nomor satu pertanyaan sudah terjawab ya mengenai penegakan diagnosis. Yang kedua, pertanyaan paling sering adalah masalah edukasi untuk makanan ataupun aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik tadi juga sudah kita diskusikan. Sekarang makanan dok. Nah, makanan apa yang bagus nih untuk penderita OA? Silakan Dokter Civaldi atau Dokter Pramono. Ada diet yang secara khusus nggak disarankan untuk penderita OA? Dokter Pramono? Ya, ini juga banyak pertanyaan yang sering ditujukan kepada saya mengenai konsumsi apa itu. Pada dasarnya tidak ada. Hmm. Maksudnya tidak ada itu adalah kalau sudah terjadi OA, apakah dengan makan kemudian dia bisa menghambat atau menyembuhkan atau mengurangi, itu jawabannya tidak ada. Karena ini osteoartritis itu problem mekanik, bukan problem metabolisme. Eh, se- se- Metabolisme itu mungkin bisa terjadi secara tidak langsung. Contoh, pasien dengan obes, kemudian dengan OA, itu biasanya dia ada masalah pada umumnya disertai dengan diabetes, kencing manis, kolesterol.
asam urat, salah satu dari itu. Nah, dietnya ya kita mengacu dari ya, dietnya sesuai dengan apa yang pasien derita. Tapi kalau untuk spesifik supaya kita makan supaya OA-nya bisa terhambat, nggak ada. Begitu. Terus kemudian yang utama sebetulnya adalah menurunkan berat badan. Berat badan harus dikurangi. Nah, ini yang menjadi persoalan di masyarakat, di pasien, bahwa saya merasa sudah olahraga, tapi saya kok nggak turun-turun beratnya. Nah, itu kan sebuah persoalan yang berbeda ya. Bisa jadi olahraganya tidak efektif, bisa jadi makannya yang tidak efektif, atau memang ada hal yang lain yang perlu diperiksa. Nah, untuk itulah menurut saya, kalau saya ada peran dari dokter ahli gizi untuk mendampingi pasien-pasien dengan OA yang obesitas, begitu. Karena kalau saya punya prinsip, salah satu treatment daripada OA ini kan merubah gaya hidup, lifestyle modification. Nah, ini sesuatu hal yang sulit. Tidak mungkin pada satu kali pertemuan kemudian kita bilang sama pasiennya, Bu, makannya dikurangi ya, Ibu harus olahraga loh. Nah, itu tidak mungkin bisa terjadi. Itu kira-kira. Tapi mungkin Dr. Sivaldi mungkin ada masukan lain. Ya, silakan Dr. Sivaldi. Apakah ada saran khusus terkait makanan? Ya, baik. Yang paling mudah mungkin kan ini pasien diminta untuk olahraga. Jadi olahraga itu tujuannya adalah meningkatkan kekuatan dan meningkatkan massa. Jadi kalau untuk massa, jadi komposisi makanan itu harus dijaga yang bisa meregenerasi otot. Kalau tapi ya secara tidak langsung, bukan secara langsung ke osteoartritisnya, tetapi suatu suportif untuk muscle bulking itu. Terus juga kalau seandainya kasusnya pada perempuan, ya memang kalau seandainya sudah terjadi osteoporosis, resiko kerusakannya lebih berat seperti itu, eh, harus walaupun ya seperti kita ketahui osteoporosis itu kalau seandainya sudah pada fase menopause kita tidak bisa mencegah ya, jadi bukan kita tidak bisa menyembuhkan, tetapi kita hanya bisa mencegah progresivitas dari osteoporosisnya ya. Jadi dengan suplemen-suplemen osteoporosis juga bisa membantu mengurangi risiko perburukan dari osteoartritis. Itu kalau dari saya secara tidak Ya, langsung. ya, baik dok. Ini mulai banyak pertanyaan lagi maksudnya dok. Jadi secara kesimpulan tidak ada makanan yang secara khusus memberatkan atau meringankan osteoartritis kecuali hanya suportif, misalnya obesitas atau diabetes, maka makanan yang dikhususkan pada obesitas atau diabetesnya itu dok yang disesuaikan. Tapi kalau secara khusus tidak ada untuk osteoartritis. Kemudian Boleh nambahkan satu lagi, Dr. Pandu. boleh, silakan dokter Pramono. Jadi sebetulnya yang utama itu adalah olahraganya. Saya selalu men-challenge pasien. Saya selalu men-challenge pasien dengan cara begini. Bu, coba deh setiap hari olahraga setengah jam aja. Tapi nggak boleh bolong ya, selama sebulan. Nah, dari situ kita akan tahu bahwa pasien ini punya eager nggak untuk merubah kebiasaannya. Belajar. Ya, ya. Jadi lebih ke arah olahraganya ya dok ya, yang disarankan ya. Dokter Pramono menyarankan 30 menit satu hari. Olahraganya seperti apa dokter Pramono? Terutama kalau diabetes atas. Atau hanya untuk menurunkan berat badan? Olahraga untuk... Olahraganya apapun. Oh, Yang baik. penting pasiennya sanggup, mampu laksana. Kalau misalkan pasiennya hanya punya sepeda statis di rumah dan nyaman dengan sepeda statis, boleh sepeda statis setengah jam setiap hari. Atau misalkan pasiennya punya waktu untuk datang ke gym, boleh ke gym.
atau misalkan ke kolam renang setiap hari boleh. Yang penting setengah jam setiap hari. Ya, ya, baik. Terima kasih dok. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya tetap dari Dokter Santi. Apabila beliau ini di FKTP, kapan harus ini dirujuk ke SPOT atau SPPD? Apakah sejak awal terdiagnosis curiga osteoartritis langsung dirujuk ke SPOT atau bagaimana dok? Dokter Jivaldi? Baik, kalau untuk merujuk memang eh, kalau untuk di tahap, kalau misalnya kita di lutut, spesifik lutut, eh, dari klinis tadi, kalau misalnya dilihat tidak ada deformitas, mungkin bisa dirujuk ke SPPD maupun SPOT. Tapi kalau seandainya sudah ada riwayat trauma, kemudian ada riwayat dari pemeriksaan fisik ada kelainan bentuk seperti itu, mungkin sebaiknya yang bisa komprehensif, kalau seandainya memungkinkan dan pasien ingin bisa beraktivitas tanpa nyeri dan disarankan untuk tindakan operasi memang masih apa namanya pertama bersedia ataupun masih membutuhkan tambahan informasi, mungkin lebih banyak sebaiknya ke SPOT. Tuh, jadi ada riwayat trauma maupun ada kelainan bentuk yang ada dari pemeriksaan fisik. Misalnya ada genovarus, genovalgus, seperti itu. Nah, Ya, itu dari pendapat saya. ya. Dokter, Dokter Pramono ada tambahan dok? Tidak ada, cukup. Ya, jadi kalau misalnya ada deformitas atau ada riwayat trauma atau faktor risiko yang lain, maka bisa dirujuk ke SPOT. Berikutnya, ini banyak sekali yang bertanya mengenai terapi, dok. Coba saya simpulkan ya, atau saya kumpulkan. Yang pertama tadi pertanyaan dari Profesor Sujari Solihin mengenai steroid. Kapan diberikan steroid, kemudian kapan diberikan injeksi intraartikuler, dan kapan dokter umum boleh memberikan glukosamin. Mungkin itu dulu dok. Silakan dok. Steroid, injeksi intraartikuler, dan apakah dokter umum boleh memberikan glukosamin? Dokter Pramono dulu coba. Apakah ada tanggapan dok? Oke. Eh, Pemberian steroid. Pemberian steroid ini masih pro dan kontra. Kalau 10 tahun yang lalu, steroid ini banyak sekali diberikan pada kasus OA. Tapi ternyata dalam penelitiannya, steroid ini bisa merubah morfologi dari kartilage itu. Steroid ini juga tidak hanya penggunaannya tidak terbatas pada kartilage, tapi juga pada tendon. Di ekstremitas atas itu juga banyak sekali sel-sel kita yang melakukan injeksi steroid. Itu juga dalam penelitiannya bisa merubah morfologi tendon kita. Ibaratnya ya menjadi ototnya menjadi lebih ketat, mudah robek, kartilage-nya menjadi mudah rusak, defeknya menjadi lebih luas. Tapi memang ada beberapa yang masih memberikan injeksi steroid. Sifat dari injeksi steroid ini menurut saya sifatnya untuk sementara ada dua. Satu untuk terapi, dua untuk diagnosa. Terapi yang memang untuk menyelesaikan keluhan, diagnosa untuk melihat sejauh mana efek pemberian steroid ini dalam mengurangi nyerinya. Artinya, jika pemberian steroid ini hanya bisa bertahan tidak lebih dari 1 minggu, maka itu sebenarnya tidak dilakukan lagi. Tapi kalau misalkan itu steroidnya bisa bertahan dan bisa berefek dalam waktu 1 tahun lebih, menurut saya itu tidak masalah. Jadi lebih ke arah berapa lama pemberian, dan berapa kali pemberiannya dalam 1 tahun. Mungkin Dr. Vivaldi ada masalah. Ya, dokter Jivaldi ada tambahan? jadi kalau apa namanya intraarticular injection teknik pemberian sama jenis obat itu ya. Mungkin kalau
pemberian obat-obatan oral itu secara sistemik bisa mengurangi gejala secara tidak langsung gitu ya. Tetapi kalau ide dari injeksi intraartikuler, baik bisa di pemberian steroid maupun reolog yang lain, itu idenya adalah bisa secara lokal langsung apa namanya tepat sasaran gitu ya di daerah sinovial gitu. Nah sekarang yang perlu dipastikan adalah bagaimana kondisi yang terjadi di area sendi tersebut gitu. Jadi kalau seandainya memang dilihat tidak ada kerusakan cartilage yang bermakna gitu ya, atau kalau misalnya kita melihat derajat 1 atau 2 tetapi ada pembengkakan, yaitu pemberian steroid masih disarankan. Ya, tetapi kalau seandainya sudah derajat 3, 4 atau dari suatu cartilage, kerusakan cartilage, itu pemberian injeksi apapun jenisnya mungkin tidak disarankan karena memang eh, tidak disarankan dalam hal kalau seandainya fase yang kronik ya. Kalau misalnya akut swelling juga pemberian injeksi steroid itu masih diperbolehkan gitu ya, hanya terbatas saja. Karena memang tujuannya adalah mengurangi gejala nyerinya, tetapi bisa digantikan dengan pemberian oral seperti itu. Jadi sebenarnya injeksi itu kalau misalnya kita menggunakan klasifikasi Kalgan-Lawrence hanya derajat 1 atau 2, kalau seandainya sudah terjadi kerusakan yang signifikan dari cartilage, mungkin kita bisa menghindari pemberian dari intraartikuler injection gitu. Karena eh, untuk membentuk suatu cartilage, membentuk suatu lapisan yang normal, jadi cartilage itu ada 5 lapisan gitu, di mana tidak boleh ada terbentuknya pembuluh darah gitu ya di cartilage itu karena sifatnya adalah aneural dan vaskuler. Jadi kalau seandainya proses penyembuhan itu butuh vaskularisasi, sedangkan eh, untuk membentuk suatu cartilage itu tidak boleh ada vaskuler gitu. Jadi memang serba salah gitu. Jadi tidak ada benda mati yang bisa menimbulkan cartilage baru gitu. Jadi pemberian suatu chondroitin sulfat itu harus masih ada sel cartilage-nya. Kalau seandainya selnya sudah hilang, tidak ada manfaatnya gitu. Jadi sebenarnya pemberian-pemberian glukosamin, hyaluronat gitu ya, HA, itu sel cartilage-nya masih ada gitu. Mungkin dia tidak rusak 100% gitu ya, masih ada sel yang hidup di lapisan permukaan maupun di layer berikutnya begitu yang mampu memanfaatkan benda-benda tadi apa namanya obat-obatan tadi untuk regenerasi. Ya. Steroid pada fase awal bisa membantu untuk mengurangi radang, tapi memang tujuannya bukan pada fase-fase atau derajat yang berat seperti itu. Ya, baik. Jadi steroid bisa berguna pada fase akut, tidak untuk derajat berat. Kemudian glukosamin, hyaluronic acid itu bisa diberikan pada kondisi yang masih ringan gitu ya dok ya, masih ada cartilage-nya, Masih ada cartilage-nya, masih ada selnya gitu. masih ada Ya, selnya. Sehingga ini ada yang menanyakan, apakah boleh sebagai dokter umum memberikan glukosamin? baik. Mungkin langsung saya melanjutkan. Kalau untuk pemberian eh, obat-obatan, mungkin kalau misalnya kita melihat apa itu namanya kompetensi ya, secara kompetensi sebenarnya sih tidak masalah ya. Kalau untuk dokter umum, mungkin kalau misalnya untuk tindakan injeksi mungkin saya perlu evaluasi kembali. Seharusnya sih ya tindakan injeksi apapun ada beberapa yang boleh, ada yang tidak ya kalau nggak salah ya. Jadi saya perlu apa namanya membaca kembali. Ya, ya, ya. Kalau injeksi intraartikuler tadi dok, indikasi medisnya kapan dilakukan injeksi intraartikuler? Bagaimana? Kapan dilakukan injeksi intraartikuler dan bagaimana indikasi medisnya? Injeksi intraartikuler mungkin ya derajat 1 atau 2 kalau berdasarkan kerusakan yang terjadi tadi dari cardinal sign tidak ada narrowing dari joint space, masih hanya apa namanya tidak ada subchondral kyst, tidak ada osteoid gitu ya, jadi masih ada mungkin narrowing sedikit itu
atau masih kelihatan normal gitu ya, monggo injeksi untuk apa namanya, AA atau glukosamin. Yang diinjeksikan untuk intraartikuler itu apa dok? Obatnya? Eh, Apakah steroid atau glukosamin? ada 3 jenis sebenarnya. Tiga jenis Ada ya apa? corticosteroid, kemudian rheology, dan eh, cell based terapi kalau sekarang. Jadi ada PRP, ada stem cell, ada apa namanya, eh, cell free terapi seperti itu, seperti BMP2 dan sebagainya, yang memang spesifik mengurangi kerusakan dari eh, sendi gitu. Karena kalau nggak salah saya lihat presentasi yang Dr. Civaldi itu dari 3 asosiasi ortopedi atau ICF. osteoartritis itu dok, ya mengenai injeksi intraartikuler ada yang bertentangan gitu, ada yang merekomendasikan, ada juga yang tidak terlalu merekomendasikan, betul ya dok ya? Ya, betul. Di sini. Nah itu ya, ada yang recommendation against use intraarticular viscose Ya. supplementation ya dok. Mm-mm. Jadi yang pertama ini yang di bawah ini ya. Dua kolom di bawah, intraartikuler dan Hmm. viscose supplementation. Ya. Jadi tidak menyebutkan seberapa besar derajatnya. Kalau ini ACR, kalau ORS itu Osteoarthritic Research Society, jadi masih bisa diberikan itu appropriate ya sarannya. Tapi ya tergantung kondisi tadi, mungkin melihat kerusakan seberapa parah gitu ya. Intra-articular viscosupplementation uncertain, jadi mendapatkan hasil yang berdasarkan penelitian, ada yang baik, ada yang enggak gitu ya. Mungkin karena ada faktor resiko lain yang perlu dipertimbangkan. ACR ini reumatologi, strong recommendation ya, karena kalau untuk eh, systemic disease obatnya ya steroid. Sangat membutuhkan sekali di fase apapun mungkin menurut dari ACR ini ya. Kalau Viscose penelitian supplementation itu apa dok? Bahan yang diinjeksikan AA, viscose. AA, chondroitin sulfat gitu. Oh, Ya, ini tadi itu juga termasuk kalau dari tabelnya ini chondroitin or glucosamine dari 3 asosiasi ini tidak merekomendasikan ya dok ya? Not kalau appropriate disease modification, strong recommendation against use, ya against use. Jadi apakah ada nggak banyak. bermakna apa bagaimana dok? Chondroitin atau glucosamine ini? Kalau dari penelitiannya sih tidak bermakna secara langsung, tidak bermanfaat. Mungkin ya pengiringan opini seperti oli gitu kan, jadinya lebih olinya habis gitu kalau misalnya dari mitos gitu kan. Tapi sebetulnya tidak terlalu bermakna ya, karena tiga-tiganya tidak merekomendasikan ini kalau saya lihat ini. Yang masih bisa diberikan steroid tadi, tapi berdasarkan kondisi yang kondisi yang apa, mendasari tadi. Ya, 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 oke. Mungkin Dokter Pramono apakah ada tambahan dok mengenai ini dok? Oh, belum. Kita kalau gitu. Ya, mengenai terapi tadi dok, injeksi intraartikuler, apakah ada tambahan lagi dok? Ya, eh, saya terus terang eh, kalau memberikan injeksi itu eh, yang saya sering gunakan adalah HA. Cuman memang kalau di upper extremity itu eh, jarang atau tidak pernah kita menyuntikkan HA. Yang paling sering kita suntikan adalah steroid karena eh, kasus kalau dia OA yang seperti saya katakan tadi itu kalau datang dengan kondisi sudah late, nah, mana yang terlambat itu memang sudah tidak direkomendasikan untuk injeksi. Yang masih bisa dilakukan injeksi apabila saya menemukan OA pada jari-jari tangan kecil atau RA pada jari-jari tangan kecil, itu pun terbatas. Saya melihat X-ray-nya dulu. Kalau X-ray-nya itu belum ada tanda-tanda
erupsi, kemudian permukaan sendinya bagus, itu saya inputkan steroid. Karena memang kalau antara OA dan RA ini berbeda. Kalau OA tadi yang dikatakan Dr. Givaldi memang uh, pemberian steroid itu memang inkonklusif atau tidak direkomendasikan malah. Tapi sedangkan kalau di RA, di mana di upper extremity lebih banyak RA-nya daripada OA-nya, itu justru masih direkomendasikan pemberian injeksi steroid. Dan memang itu efeknya luar biasa. Jadi bengkak, kemerahan, nyeri, itu bisa berkurang secara signifikan dibandingkan OA. Jadi itu juga perbedaan antara lower sama upper extremity. Kalau bahu, ya itu OA jarang. Walaupun OA sudah terlambat. Elbow selalu juga datangnya dengan kondisi terlambat. Yang biasanya masih belum terlambat, biasanya pergelangan tangan atau jari-jari tangan. Ya, baik, kita lanjutkan dok. Masih ada beberapa pertanyaan lagi. Masih ada waktu. Berikutnya masih tentang terapi nih dok. Jadi banyak pasien OA itu membeli NSAID dan steroid secara bebas sampai dengan terjadi moon phase. Dan kemudian bagaimana peran vitamin D3 untuk terapi OA? Apakah ada tempatnya memberikan vitamin D3? Jadi pertanyaan pertama mengenai NSAID yang digunakan secara bebas, apakah itu bisa dibenarkan? Dan yang kedua, vitamin D3, apakah ada tempatnya pada terapi OA? Silakan dok. Dr. Civaldi dulu, gantian. Jadi kalau untuk vitamin D3 tadi itu untuk mencegah microfracture yang berlebihan di daerah sendi karena beban ya, karena osteoporotik. Kalau untuk dosisnya mungkin dosis maintenance saja 0,25 mikro mcq ya, kali sehari. Biasanya rutin diberikan. Atau dengan, ya kita harus sebenarnya punya baseline evaluasi osteoporosis sebenarnya. Dengan BMD ya. Derajat berapa, usia itu Z score-nya berapa, T score-nya berapa gitu. Untuk memberikan vitamin D3 yang lebih mengarah gitu ya. Mau dikejar berapa. Jadi 6 bulan berikutnya nanti kita evaluasi ulang BMD-nya apakah ada peningkatan atau tidak. Jadi dengan Z score, T score -2 pasti akan lebih berpengaruh terhadap deformitas yang terjadi. Ya, jadi masih ada tempatnya dok yang memberikan D3. Kalau NSAID dok, apakah dibenarkan pasien OA itu mengkonsumsi sendiri NSAID? Kembali lagi kalau untuk NSAID kita lihat secara klinis nyerinya fast score-nya berapa begitu ya. Jadi kalau misalnya memang derajat ringan dan mengganggu kegiatan pada saat itu ya boleh saja disyaratkan tetapi tidak rutin diminum sebagai treatment gitu ya. Lebih baik treatmentnya adalah muscle exercise dan muscle exercise sama mencoba untuk meningkatkan nutrisi sendi tadi dengan cycling. Gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya mungkin gantian Dr. Pramono ini. Ditujukan ke Dr. Pramono. Untuk OA yang akut, apakah harus istirahat total? Kemudian yang kedua, untuk terapi oral steroid yang direkomendasikan, bagaimana pilihan jenis steroid dan dosisnya? Ya, Dr. Pramono. saya agak bingung dengan pertanyaan OA akut. Mungkin relapse ya. OA Ya, itu kan soalnya penyakit kronis yang dia bisa relapse. Kalau misalkan dia relapse, sarannya memang yang paling mudah adalah istirahat. Istirahat, minum obat anti nyeri, bisa diberikan salep yang bukan salep yang dingin, tapi justru salep topikal yang hangat. Di farmasi ada yang jual yang hanya campur mentol saja atau yang dicampur dengan glukosamin chondroitin. Nah, dua-duanya itu bisa membantu untuk mengurangi keluhan. Kalau apa tadi pertanyaan kedua, dosis? kedua mengenai terapi oral steroid jenis dan
dosisnya yang direkomendasikan seperti apa? Mungkin untuk Mas JP ya sebagai terapi awal seperti bagaimana Dokter Pramono? Saya tidak pernah merekomendasikan oral steroid untuk kasus Oke. OA karena kita tahu OA itu sebuah penyakit kronis yang tidak dapat disembuhkan. Em, dan memang juga tidak ada guideline-nya untuk pemberian steroid pada OA. Justru malah yang saya khawatirkan apabila kita memberikan steroid pada pasien-pasien OA, malah justru nanti terjadi uh, efek samping dari steroid itu sendiri. Gitu. Kalau saya tidak pernah. Jadi tidak direkomendasikan ya dok ya? Steroid oral Ya, ya? saya tidak merekomendasikannya, betul. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi. Sekarang ke Dokter Jivaldi. Ya. Masih tentang terapi ini. Bagaimana pemberian kolagen oral untuk perbaikan keluhan osteoartritis karena sedang booming katanya suplemen kolagen. Ada beberapa pasien yang menanyakan ke Dokter Santi karena merasakan ada perbaikan keluhan dengan konsumsi kolagen tersebut. Apakah ada tanggapan? Dan yang kedua juga ini ada pertanyaan dari Dokter Lias Tuti. Apakah ada obat-obat yang saat ini terbuat dari tulang rawan hewani itu bisa memperbaiki keluhan OA? Silakan Dr. Zivaldi. Ya, baik. Kalau untuk apa namanya, apa tadi? Kolagen per oral. Chondroitin. Kolagen per Kolagen, oral. kolagen. Apakah Ya. ada manfaatnya dok? Karena pasien katanya membaik keluhannya setelah. Apa ini cuma sugesti atau gimana dok? Baik, jadi kolagen ini memang tidak hanya berada di kartilasnya saja, tetapi juga merupakan eh, salah satu struktur walaupun minor yang berada di sinovium ya. Jadi bisa saja menekan suatu peradangan yang diakibatkan suatu sinovitisnya gitu. Untuk oral ya. Mungkin pendapat saya tentang kolagen oral. Jadi ada tempatnya ya dok ya, ada manfaatnya dok. Iya, bisa saja kalau seandainya ya secara empiris sementara begitu bisa membantu pemberian. Tapi kalau seandainya dievaluasi lagi, biasanya setahun itu timbul lagi dok sakit. Nah itu kalau mau dicoba dulu kolagen oral gitu, ya tidak ada salahnya sebenarnya. Tapi kalau memang derajatnya berat, tetap di KIE untuk tindakan gitu. Memang terapi oral ini sangat tailor-made antar pasien, jadi bisa dari pengalaman dokter sendiri maupun dari apa eh, guideline itu saling melengkapi dan saling ya berbeda makna yang dihasilkan gitu ya, hasil yang terapi pada pasien. Kalau ini dok yang dari tulang rawan hewani itu apa ada dok? Dan apakah juga disarankan? Tulang rawan hewan ini, ya memang ada obat-obatan yang tulang rawan apa ayam gitu ya. Kenapa? Kadang-kadang pertanyaannya kenapa nggak langsung makan ayamnya saja? Apa bedanya? Kan ayamnya saja juga kita mendapatkan kolagen yang ya secara ada proteinnya juga gitu ya. Ya, tapi lebih mungkin konsentratnya lebih tinggi kolagennya. Mungkin sekalian ditanyakan bagaimana kondisi Ya, ininya, kulitnya juga apa lebih baik gitu. Jadi itu pengaruh ke soft tissue sekitar sendi gitu, pendapat saya. ya, Boleh ya, ya. nambahkan? Jadi masih boleh lah ada tempat. Silakan, Dokter Pramono. Ya, saya sempat beberapa membaca jurnal. Tapi persoalannya gini, jurnal-jurnal yang ada itu yang membahas tentang efektivitas pemberian kolagen pada kasus osteoartritis itu penelitiannya masih singkat, jadi belum luas. Hmm, masih Iya, awal gitu masih ya di dok. awal. Belum Iya, tuntas. jadi masih belum ada misalkan RCT-nya belum ada.
atau misalkan long term yang di atas 10 tahun belum Tapi ada. signifikan nggak dok? Signifikan memperbaiki nggak dok? Ya itu Dengan tadi saya sampel yang katakan, kecil. eh, yang dikatakan sama Dr. Jufaldi ini kan betul-betul telomere. Dari pengalaman saya itu dia stabil. Ada pasien yang mengatakan ya ada efeknya dok lumayan, tapi ada efek, tapi banyak juga yang mengatakan tidak ada efek. Nah, dan yang berikutnya lagi adalah yang menarik adalah kolagen ini tidak, karena titik tangkapnya tidak spesifik di kartilis, dia juga menangkap di tulang. Jadi sebetulnya kolagen ini efek yang diharapkan ke tulang itu sama seperti kalau eh, kita mengkonsumsi vitamin D. Eh, Sekarang ini mulai beberapa ahli ortoped itu tidak lagi memberikan glucosamine chondroitin, tapi justru Hmm. memperkuat tulangnya untuk fondasinya. Kenapa? Karena eh, banyak pasien dengan osteoartritis itu kan baru diderita kan di atas umur 50 ya. Sedangkan Hmm. menopause itu kan terjadi di umur berapa? 53, 54 start. Apa yang terjadi pada pasien-pasien yang dengan menopause? Maka tulangnya mengalami kelemahan, keropos. Itulah juga yang menjelaskan mengapa pada X-ray itu sering didapatkan sisi medialnya selalu ambles, selalu turun. Karena itu, di samping juga yang dikatakan sama Dr. Pagi, terdapat mikrofraktur. Nah, saya katakan tadi juga generator nyeri pada OA itu tidak hanya melulu di cartilage, dia bisa juga di tulang yang mengalami osteoporosis. Bisa juga terjadi pada degeneratif karena meniskus. Itu juga bisa menyebabkan nyeri. Jadi, kalau pendapat saya, pemberian kolagen ini, kenapa kok masih bisa memberikan um, rasa nyaman kepada pasien? Ya mungkin bukan mengarah ke kartilis, tapi karena konstruksi tulangnya menjadi lebih baik, keluhan menjadi lebih enak. Nah itu kalau Hmm. misalkan kita kulik lebih dalam lagi, saya tanya sama pasiennya, masih sakit nggak bu? Masih, agak enakan. Hmm. Nah tapi kan itu subjektif ya. Statement pasien kan subjektif. Tapi mungkin kalau saya coba dari sisi ilmiah, mungkin kira-kira seperti itu. Ya, ya. Baik, terima kasih Dr. Pramono dan Dr. Civaldi karena waktu juga terbatas. Ini ada dua pertanyaan yang mungkin sebetulnya sudah tadi kita bahas ya, kapan OA perlu dilakukan fisioterapi dari Dr. Yunisa. Tadi kalau nggak salah saya nangkapnya kalau derajat ringan masih boleh lah, masih ada tempatnya atau sebagai preventif pencegahan. Tapi kalau sudah derajat berat, derajat 3 4 tidak disarankan. Kemudian ini juga ada masukan dari Dr. Elizabeth dari praktek mandiri, mungkin ada PKMRS dari organisasi betapa bahaya membeli obat bebas anti nyeri yang sudah dikombinasikan dengan steroid. Nah ini yang temuan di lapangan. Mungkin nanti perlu ada semacam apa himbauan begitu ya dok ya dari organisasi profesi. Baik Dr. Pramono, Dr. Civaldi, terima kasih banyak atas waktunya dan ilmu yang dibagikan ke kita semua pada sore hari ini. Semoga menjadi suatu amalan jariah. Dan juga tentunya kepada seluruh peserta dolan, terima kasih. Banyak juga pertanyaan yang masuk hari ini menunjukkan sudah betapa antusiasnya para peserta dolan. Dan saya sebagai moderator izin undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja maupun uh, perkataan yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke host kita, Dr. Salmon Charles. Silakan Dr. Charles. Terima kasih Dr. Pandu sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang luar biasa pada hari ini, Dr. Pramono Ariwibowo dan Dr. Jivaldi Alfian, untuk bisa memberikan tips and tricks bagi kita semua mengenai osteoartritis dan pengobatannya laksana awal sampai pada terapi lanjutannya. Dan kami mengundang juga bagi seluruh peserta dolan minggu depan hari yang sama tanggal 23 Desember. Kami menggunakan himpunan bedah toraks kardiovaskular Indonesia. Kita akan membahas topik pneumotoraks.
di mana moderatornya akan saya sendiri, dan narasumber kita yang pertama adalah Dr. Dihintia Jiwangga Sutawinarso, spesialis bedah toraks kardiovaskular konsultan. Kemudian Dr. Muhammad Rizky, magister kedokteran klinik dan spesialis bedah toraks dan kardiovaskular. Jadi di jam yang sama kami mengundang seluruh peserta dolan yang setia untuk kembali hadir dan kembali mengikuti webinar kita. Dan sebelumnya kami mohon maaf untuk undur diri pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.